Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1581. The Flower of Seven Sins dikenal oleh hampir semua orang di dunia game virtual. Namun, anggota Flower of Seven Sins selalu mengambil tindakan secara diam-diam, jadi sebagian besar pemain hanya pernah mendengar tentang organisasi dan tahu bahwa organisasi itu mengkhususkan diri dalam komisi pembegalan. Selama seseorang mampu membayar harganya, Flower of Seven Sins akan berani mengambil tindakan bahkan terhadap Super Guild. Selain itu, setiap anggota Bunga Tujuh Dosa adalah ahli di antara para ahli. Bahkan Super Guild merasa takut pada beberapa ahli organisasi. Sementara itu, mengenai masalah si Feng memperoleh Bloodline, meskipun penonton merasa sangat iri padanya, mereka juga tahu bahwa setiap pemain yang mampu menukar Bloodline jelas bukan ahli biasa. Oleh karena itu, ada sedikit kemungkinan mereka bisa mencuri garis darah dari si Feng. Namun, lain ceritanya jika Bunga Tujuh Dosa yang memintanya. The Flower of Seven Sins berani mengambil tindakan bahkan melawan monster tua Super Guild. Meskipun si Feng adalah seseorang yang mampu memperoleh garis darah, Bunga Tujuh Dosa masih akan menganggapnya sebagai keberadaan yang tidak penting. Saat semua orang bertanya-tanya keputusan seperti apa yang akan diambil si Feng memutar matanya ke arah Skyhawk yang arogan. Saya tidak tertarik dengan transaksi ini. Sebaiknya kau mencari orang lain, kata si Feng sebelum melanjutkan menuju pintu masuk utama Aula Dewa. Garis keturunan adalah item terbatas di Domain God. Meskipun mereka tersedia untuk ditukar di tangga dewa, setiap garis darah adalah unik. Setelah salah satunya diambil, daftarnya tidak akan muncul lagi di tangga dewa. Selain itu, pemain tidak akan diizinkan untuk menukar item dengan peringkat dan jenis yang sama di masa depan, yang menyiratkan bahwa pemain hanya dapat menukar satu garis darah dasar di tangga dewa dalam hidup mereka. Jika si Feng ingin menukar garis darah lain di masa depan, pilihannya hanya garis darah lanjut dan garis darah puncak. Aturan yang sama juga berlaku untuk item epik dan legendaris terfragmentasi. Pemain dibatasi hanya untuk satu item seperti itu. Oleh karena itu, si Feng secara alami tidak akan semudah itu untuk menukar Bloodline-nya. Selain itu, bahkan jika dia bisa menukar dengan Bloodlines dalam jumlah tak terbatas, dia masih tidak akan menukar Dark Iron Bloodline. Garis keturunan sangat berharga. Selain tangga dewa, si Feng tidak tahu di mana dia bisa mendapatkan garis darah dengan kepastian mutlak. Oleh karena itu, jika dia berhasil mendapatkan garis darah tambahan, dia secara alami akan memberikannya kepada anggota lain dari persekutuannya. Hanya orang bodoh yang akan mencoba menjual Bloodlines mereka. Setelah kepergian si Feng, kulit Skyhawk segera menjadi gelap. Orang itu sudah tiada. Dia benar-benar berani menyinggung perasaan seseorang dari Bunga Tujuh Dosa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Jika itu aku pasti akan memilih untuk menukar Bloodline. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengirim si Feng terlihat kasihan dan menyembah saat mereka menyaksikan pendekar meninggalkan Aula Dewa. Ketika sampai pada kemampuan pelacakan dan investigasi, Flower of Seven Sins bahkan dapat menyaingi pavilion rahasia. Jika organisasi menginginkan seseorang tiada, hampir tidak ada yang bisa lepas dari genggaman organisasi. Oleh karena itu, jika diberi pilihan, ahli independen lebih suka memprovokasi persekutuan super daripada Bunga Tujuh Dosa. Komandan, orang itu sangat sombong. Dia benar-benar berani tidak menghormati ada Bunga Tujuh Dosa. Kata ksatria penjaga dari kelompok Skyhawk saat dia mendekati Skyhawk, kaget dan marah di wajahnya saat dia melihat sosok si Feng yang pergi. Karena dia menolak untuk menukarnya dengan kita akan mengambilnya darinya dengan paksa. Skyhawk mencibir saat dia melihat si Feng. Apakah Anda menggunakan scroll pelacakan? Aku melakukannya. Selama 12 jam ke depan, kemanapun dia lari, kita akan bisa menemukannya. The Guardian Knight tersenyum dan mengangguk. Melihat peta sistemnya, dia melanjutkan, sepertinya dia menuju KTT dunia. Di Domain Lord, meskipun memang benar bahwa hanya Rangers dan Assassin yang memiliki kemampuan pelacakan, pemain lain dapat mengandalkan Magic Scrolls khusus untuk melacak pemain. Sementara itu, karena Magic Scrolls khusus ini tidak memberikan kerusakan, bahkan ketika digunakan pada pemain tersebut tidak akan melihat penanda pelacakan dan mereka juga tidak dapat menghapusnya. Kecuali jika pemain yang ditargetkan keluar dari permainan, mereka dapat ditemukan dimanapun mereka pergi.
Satu-satunya kekurangan dari Magic Scrolls khusus ini adalah bahwa mereka tidak dapat digunakan berulang kali pada target yang sama. Setelah pemain ditandai, tidak ada penanda pelacakan lain yang dapat ditempatkan pada mereka dalam waktu 48 jam ke depan. Orang yang sangat percaya diri. Beritahu Ink Hunter dan minta dia bersiap-siap. Kami akan mengambil tindakan di KTT Dunia, perintah Skyhawk. Di KTT Dunia, hanya kaki gunung yang menjadi zona aman. Begitu pemain naik gunung, larangan menyerang pemain lain tidak berlaku lagi. Di sana, pemain bisa bertarung satu sama lain sesuka mereka. Hanya saja, begitu seorang pemain terbegal di KTT Dunia, meskipun mereka tidak akan kehilangan level, mereka akan menjatuhkan item dan langsung dikirim keluar dari KTT Dunia terlepas dari berapa banyak waktu yang tersisa. Karena Bloodlines dikategorikan sebagai item terbatas, setelah pemain ditukar dengan Bloodline, mereka tidak dapat langsung menggunakannya. Mereka harus menunggu 3 jam sampai pembatasan itu berakhir. Sementara itu, jika pemain terbegal selama periode pembatasan ini, mereka akan menjatuhkan Bloodline dengan kepastian 100%. Dimengerti, Ksatria penjaga menjilat bibirnya sebagai antisipasi saat dia menghubungi rekan klerik mereka. Sementara itu, setelah si Feng naik ke KTT Dunia, dia tidak langsung menuju ke daerah di mana kuil epik berada. Sebagai gantinya, dia menemukan tempat terpencil dan mengambil Disintegration Armor dan God Crystal dari tasnya. Mudah-mudahan tidak membutuhkan terlalu banyak. Si Feng menarik napas dalam-dalam saat dia memilih opsi Fusion di antarmuka sistem. Dalam menu pertukaran Divine Staircase, kristal dewa dianggap hanya sebagai item unik dan bukan item terbatas. Namun, pemain memiliki batasan satu kristal dewa per kunjungan ke KTT Dunia. Jika si Feng ingin menukar kristal dewa yang lain, dia hanya dapat melakukannya pada kunjungan berikutnya. Setelah dia memilih untuk memadukan Disintegration Armor dan God Crystal, sirkuit magic yang diukir di Disintegration Armor melepaskan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kekuatan disintegrasi yang dipancarkan armor itu semakin meningkat. Sesaat kemudian, aliran energi hitam pekat yang jahat mengalir keluar dari Disintegration Armor. Energi hitam pekat ini terasa seolah-olah bisa merusak semua item yang ada. Faktanya, itu bahkan mulai merusak tanah, udara, dan bahkan ruang di sekitar Disintegration Armor. Sungguh kekuatan yang kuat. Si Feng tanpa sadar mundur 3 langkah dengan tergesa-gesa saat dia melihat energi hitam pekat ini, sangat takut tercemar oleh energi korosif ini. Namun, tak lama setelah energi hitam pekat ini mulai merusak sekelilingnya, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Energi tak terbatas yang menembus seluruh KTT Dunia sebenarnya mulai menghilangkan energi hitam pekat ini. Dalam sekejap mata, itu melenyapkan energi hitam pekat. KTT Dunia benar-benar adalah tempat yang diciptakan oleh dewa. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia melihat rumput dan udara yang sebelumnya membusuk yang telah kembali ke keadaan semula. Energi korosif mampu menekan bahkan kekuatan disintegrasi armor yang kuat. Namun, ketika energi hitam pekat ini bersendewa dengan energi di KTT Dunia, energi itu langsung padam. Sementara itu, setelah energi hitam pekat ini dihilangkan, perubahan kecil terjadi pada Disintegration Armor. Armor yang tadinya kusam dan compang camping sebenarnya bersinar sekarang. Meskipun masih memiliki beberapa damage fisik dan sirkuit magic yang terukir di atasnya tetap redup dan tidak berdaya, kekuatan disintegrasi yang dipancarkannya menjadi jauh lebih cemerlang dari sebelumnya. Bahkan si Feng, pemilik Disintegration Armor, merasakan tekanan kuat darinya. Dia segera berjalan ke Disintegration Armor dan memeriksa statistiknya lagi. Atribut yang luar biasa. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat gembira saat dia melihat statistik baru Disintegration Armor. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1582. Chapter 1582 Peningkatan Domain. Keinginan si Feng untuk disintegrasi armor sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari salah satu dari 9 set legendaris besar di domain God. Dia hanya mendengar desas-desus tentang 9 set legendaris besar di masa lalu. Dia tahu bahwa 9 set ini jauh lebih kuat daripada set equipment legendaris biasa, mereka bisa dianggap yang terbaik di antara berbagai peralatan set legendaris di domain God. Secara umum, di antara berbagai bagian dari satu set equipment, chest piece adalah yang paling penting. Selama dia bisa memperbaiki disintegration armor, manfaatnya akan jauh melampaui peralatan legendaris biasa. Meskipun disintegration armor belum pulih sepenuhnya, statistiknya menakutkan.
Disintegration Armor, satu bagian dari peralatan set legendaris yang telah dibuat oleh kaisar pendiri kerajaan Orc. Pemakai baju besi ini akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar daripada Titans. Mereka juga akan jatuh ke dalam lingkaran kegilaan yang tak ada habisnya. Namun, Disintegration Armor telah rusak tidak bisa diperbaiki selama perang besar, dan sekarang membocorkan kekuatan disintegrasi di dalamnya. Disintegration Power akan mencemari pemain yang membawa item ini. Itu juga telah dinodai oleh kekuatan jahat, membuatnya tidak mungkin untuk menyusun kembali baju besi. Saat ini, 75% dari baju besi tersebut masih ternoda oleh kekuatan jahat. Disintegration Field menghancurkan semua keterampilan dan mantra dalam radius 100 yard. Keterampilan dan mantra di tingkat 2 dan di bawahnya akan dibatalkan, sementara keterampilan dan mantra di atas tingkat 2 akan dilemahkan sebesar 70%. Semua entitas dalam jangkauan bidang disintegrasi akan mempertahankan 40% pengurangan atribut dasar, fisik, dan stamina selain peningkatan 400% untuk tingkat konsumsi stamina dan konsentrasi mereka. Tidak ada cooldown. Meskipun menghilangkan seperempat kekuatan jahat, kekuatan Disintegration Armor telah tumbuh secara signifikan. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya Disintegration Field setelah dia menyingkirkan kekuatan jahat yang tersisa. Kemampuan Disintegration Field untuk melemahkan keterampilan dan mantra di atas tingkat 2 sebesar 70% sangat keterlaluan. Penindasan seperti itu pada dasarnya akan melumpuhkan skill atau mantra apapun yang ditemuinya. Skill atau mantra kemungkinan akan memberikan damage yang lebih sedikit daripada serangan normal, dan itu bahkan tidak termasuk pengurangan 40% untuk atribut dasar. Tinggal 3 lagi. Si Feng tidak bisa menahan senyumnya saat dia melihat kekuatan jahat yang tersisa di baju besi. Meskipun dia telah menghabiskan lebih banyak waktu di tangga dewa daripada pemain lain, dia mendapatkan banyak waktu dalam ujian masuk. Dia masih memiliki 5.724 menit yang bisa dia gunakan untuk menjelajahi KTT dunia. Jika dia menghabiskan waktu ini dengan bijak, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan 3 kristal dewa lagi. Membuka kuil epik hanya membutuhkan 1000 menit, dan tidak termasuk waktu perjalanan antar kuil, dia dapat mengaktifkan hingga 5 kuil epik. Selama 3 dari kuil epik ini berisi kristal dewa, dia bisa menghilangkan sisa kekuatan jahat yang mencemari Disintegration Armor. Begitu dia punya rencana, si Feng berhenti membuang-buang waktunya. Setelah menyimpan Disintegration Armor, dia berlari menuju area Epic Shrine. Si Feng mendaki gunung KTT dunia jauh lebih cepat daripada yang dia lakukan selama kunjungan sebelumnya meskipun dia masih menderita keadaan lemah karena mengaktifkan Tool Vault Berserk. Setelah mendaki gunung selama lebih dari 1 jam, dia berhasil melewati area perunggu dan sudah melewati area besi misterius. Selama pendakiannya, dia telah melihat banyak pemain yang mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa saat mereka memasuki kuil peringkat rendah sebanyak mungkin. Tidak seperti kuil emas gelap dan kuil epik, yang masing-masing membutuhkan waktu 400 menit dan 1000 menit untuk mengaktifkan, kuil dengan peringkat lebih rendah relatif murah untuk diaktifkan. Kuil perunggu dan besi misterius, khususnya, hanya membutuhkan waktu 50 menit dan 100 menit untuk mengaktifkannya. Saat si Feng hendak mencapai area rahasia perak, 3 sosok bergerak untuk mencegatnya. Memimpin trio ini tidak lain adalah Skyhawk Bunga 7 Dosa. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi, kata Skyhawk, tersenyum pada si Feng yang berjubah. Kebetulan, melirik Skyhawk dan kedua temannya, yang saat ini menyeringai, si Feng berkata, saya mengenakan jubah hitam seperti banyak pemain di KTT dunia. Beberapa dari mereka adalah swordsman juga. Selain menggunakan scroll pelacakan, saya rasa Anda tidak memiliki metode lain untuk membedakan saya dari orang lain. Pengamatan yang cepat dan cerdik seperti itu hanya diharapkan dari ahli yang mendapatkan cukup SP untuk membeli Bloodline, puji Skyhawk dan tepuk tangan. Anda benar, untuk menemukan Anda, saya menggunakan 1 dari 2 gulungan pelacakan yang saya miliki. Apakah Anda bersedia menjual Bloodline tersebut sekarang? Petik 2. Scroll pelacakan adalah item yang sangat langka dan berharga di domain God. Mereka adalah harta yang digunakan untuk berburu pemain. Jika si Feng hanya memperoleh senjata epik atau peralatan dari tangga dewa, dia tidak akan repot-repot menyia-nyiakan scroll pelacakan pada pendekar pedang. Namun, si Feng membawa garis darah. Skyhawk bahkan rela menghabiskan 10 tracking scroll untuk memburu swordsman ini. Bagaimana jika saya menolak? Si Feng bertanya. Menolak? Skyhawk tidak bisa menahan tawa atas pertanyaan si Feng. Kamu boleh menolak, tapi Bunga 7 Dosa selalu mendapatkan apa yang diinginkannya.
Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda benar-benar dapat melarikan diri dari pengejaran kami? Petik 2. Pernyataan Skyhawk cukup keras, dan kata-katanya dengan cepat menarik perhatian pemain terdekat yang datang dan pergi dari area Secret Silver. Apa yang sedang terjadi? Anggota Bunga Tujuh Dosa sebenarnya sedang merampok seseorang. Apakah ini nyata? Petik 2. Orang itu benar-benar tidak beruntung. Para pemain yang lewat mengirim ekspresi simpati si Feng. Meskipun mereka tidak yakin bahwa Skyhawk dan teman-temannya benar-benar berasal dari Bunga Tujuh Dosa, jumlah mereka melebihi target mereka. Apalagi senjata dan perlengkapan mereka luar biasa. Ketiga pemain ini jelas bukan ahli biasa. Si Feng jelas akan dirugikan jika ketiganya memutuskan untuk mengambil tindakan. Komandan, orang-orang itu tampaknya berpikir bahwa anggota Flower of Seven Sins sedang merampok seseorang, seorang pria seperti Buas, yang baru saja turun dari area rahasia perak, melapor pada kecantikan dingin di sampingnya saat dia melihat ke arah si Feng. Anggota lain di KTT dunia harus berada di party Skyhawk. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Petik 2. Tidak perlu, ini party Skyhawk, kata wanita itu saat dia melihat pria dengan pisau hitam pekat yang patah di punggungnya. Jika Skyhawk tidak disibukkan, dia akan menyadari bahwa makhluk buas berjubah dan keindahan dingin tidak lain adalah Brute Spear dan Hidden Soul. Serius, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mereka melakukan pencurian? Brute Spear mau tidak mau menganga ke arah Berserker di kejauhan. The Flower of Seven Sins hanya memiliki 7 komandan. Sementara itu, Skyhawk memerintahkan Sin of Urat, eksistensi yang berdiri di antara eselon atas Bunga Tujuh Dosa. Biasanya, Skyhawk merasa di bawah dirinya untuk menyerang seseorang untuk mendapatkan item epic, namun pria ini mencoba merampok seseorang. Jika berita ini sampai ke organisasi, itu akan menyebabkan kekacauan. Saya tidak tahu, tapi ini cukup menarik. Mari kita pergi dan mencari tahu apa yang terjadi. Saat Hidden Soul melihat Skyhawk siap beraksi, minat meluap di hatinya. Namun, minat ini tidak ditujukan kepada Skyhawk, melainkan target Skyhawk. Seorang pemain yang cukup berani untuk menyinggung Skyhawk haruslah luar biasa. Segera, kedua pemain ini mendekati pertempuran untuk memahami situasinya dengan lebih baik. Sementara itu, rombongan Skyhawk beraksi. Sebagai rekan yang sering bertarung bersama satu sama lain, ketiganya telah lama mencapai pemahaman naluriah tentang formasi pertempuran party. Segera, Konyol, satria penjaga yang tinggi dan kuat, menyerang si Feng. Sementara itu, Skyhawk memanfaatkan tubuh besar Konyol, melindungi dirinya sendiri saat dia diam-diam berputar ke sisi si Feng. Sedangkan untuk klerik, In Hunter memberikan Truth Shield pada Ridiculous. Pada saat yang sama, dia menggunakan Soul Cloud untuk membantu dalam pertempuran. Seketika, ketiganya membentuk serangan 3 cabang yang terkoordinasi dengan baik. Jika tidak ditangani dengan benar, serangan ini bahkan akan membegal seorang ahli puncak secara instan. Tiada! Teriak Konyol saat dia memancarkan cahaya keemasan, mengaktifkan Justice Roar dan memaksa si Feng untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kapak satu tangannya ke Swordsman, memanfaatkan cahaya menyilaukan dari tubuhnya untuk menyembunyikan serangannya. Namun, saat Konyol mengayunkan kapaknya, denyut energi terpancar dari si Feng, meluas melintasi 100 yard sebelum menghilang. Setiap orang dalam jangkauan tiba-tiba menemukan diri mereka di bawah tekanan yang intens. Atribut dasar Skyhawk, Konyol, dan pemburu tinta mulai merosot saat kelelahan menetap di tulang mereka. Bidang disintegrasi.